Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Windy Tiara. Pada video kali ini kita masih membahas seputar perkembangan kognitif yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Namun di video kali ini kita akan membahas perkembangan kognitif menurut pandangan para ahli. Nah, kita pasti penasaran kan? Bagaimana pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif ini? Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Di video ini, kita akan membahas perkembangan kognitif menurut 7 ahli seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori kognitif menurut Vygotsky. Yang kedua, menurut David Ausubel. Yang ketiga, menurut Alfred Binet. Yang keempat, menurut Raymond Cattell. Yang kelima, menurut Anita E. Woolfolk. Yang keenam, menurut Woodford. Dan yang ketujuh, menurut Steinberg. Yang pertama, teori dari Vygotsky. Perlu kita ketahui bahwa teori Vygotsky ini bertentangan dengan teori Piaget yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Artinya, anak-anak dapat membangun pengetahuannya dari belajar melalui orang dewasa. Belajar dan bekerja dengan orang lain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk merespons orang lain melalui saran, komentar, pertanyaan, dan juga tindakan. Vygotsky berpendapat bahwa anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan juga rasional. Konsep-konsepnya meliputi 3 konsep. Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau disingkat ZPD. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep scaffolding. Dan konsep yang ketiga, konsep bahasa dan pemikiran. Konsep yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD ini ada problem yang dapat dipecahkan oleh anak itu sendiri. Yang kedua, konsep scaffolding. Scaffolding ini erat kaitannya dengan gagasan ZPD tadi, yaitu sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Jadi, ketika kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit pula bimbingan yang diberikan. Kemudian, konsep yang terakhir yaitu konsep bahasa dan pemikiran. Anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini dinamakan pembicaraan batin atau biasa disebut dengan inner speech. Prinsip dasar teori Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus mengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, tetapi dari asal-usul tindakan sadarnya dan dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Teori yang kedua yaitu dari David Ausubel.
Teori David Ausubel ini dikenal dengan teori belajar bermakna. Inti dari belajar bermakna ialah bahwa apa yang dipelajari oleh anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Menurutnya, seseorang belajar dengan mensosialisasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki. Dalam proses itu, seseorang dapat mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya. Saat proses belajar, siswa menyusun sendiri apa yang ia pelajari. Yang ketiga, teori dari Alfred Binet. Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Menurut Alfred Binet, ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama, konsentrasi, yang kedua, adaptasi, dan yang ketiga, bersikap kritis. Konsentrasi merupakan kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Kemudian adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya, atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir adalah bersikap kritis. Bersikap kritis ini merupakan kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, Raymond Cattell. Raymond Cattell ini mengklasifikasikan kognitif ke dalam 2 kategori, yaitu kategori fluid intelligence dan kategori crystallized intelligence. Kategori fluid intelligence merupakan tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan kategori crystallized intelligence merupakan keterampilan atau kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Yang kelima, dari Anita E. Woolfolk. Woolfolk mengemukakan bahwa kognitif merupakan suatu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian teori dari Guilford. Guilford mengemukakan suatu model struktur intelektual yang dapat digambarkan sebagai suatu kubus yang terdiri dari 3 dimensi intelektual. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir, konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. Kemudian yang kedua, yaitu konten atau materi, yang menunjukkan macam-macam materi yang digunakan terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, semantik, dan behavioral. Kemudian yang ketiga, yaitu produk. Produk ini merupakan hasil dari proses dan materinya terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan juga implikasi. Teori yang terakhir yaitu teori dari Steinberg. Steinberg mengemukakan 5 komponen kognitif. Yang pertama, metakomponen. Yang kedua, komponen penampilan. Yang ketiga, komponen pencapaian. Yang keempat, komponen ingatan. Dan yang kelima,
komponen alih terap. Metakomponen merupakan proses kendali yang lebih tinggi tingkatannya, yang digunakan dalam perencanaan pelaksanaan dan juga pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Komponen penampilan merupakan proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Kemudian komponen pencapaian. Komponen pencapaian merupakan proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Yang keempat, komponen ingatan merupakan proses terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Dan yang terakhir, komponen alih terap merupakan proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi ke situasi yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah pikiran. Pikiran merupakan bagian dari proses berpikirnya otak. Bagian tersebut digunakan untuk proses pengakuan, mencari sebab akibat, proses mengetahui, dan juga proses memahami. Cukup sekian pembahasan kita pada video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada salah kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.